Salam Pramuka. Kakak-kakak, kali ini kita akan membahas eh, satu kegiatan yang paling menyenangkan, yang sangat identik dengan Pramuka, sangat identik dengan gerakan Pramuka, sangat identik dengan kepramukaan, yaitu berkemah. Nah, sengaja saya beri judul berkemah yuk. Ya, ini untuk mengajak kakak-kakak semua melaksanakan berkemah. Menurut Wikipedia, ini merupakan kegiatan rekreatif di alam terbuka. Jadi sekali lagi kegiatan yang rekreatif, jadi bukan kegiatan yang membosankan, kegiatan yang selalu mengganggu eh, kesenangan kita. Ini rekreatif sekali. Tetapi ingat bahwa meskipun rekreatif, berkemah itu memiliki banyak pendidikan, memiliki unsur pendidikannya. Tujuan berkemah, yang pertama kalau di pramukaan, berkemah itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan terutama tentang hubungan dengan Tuhan, macam rasa syukur, ya kode kehormatan yang berkait dengan cinta alam dan sesama, ya itu kode kehormatan. Di samping tentu saja ada wujud takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuannya menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka dalam kehidupan peserta didik, ya, sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa mereka. Jadi kalau untuk adik-adik siaga tentu berbeda dengan adik-adik penggalang, berbeda dengan penegak, dan tentu berbeda lagi dengan pandega. Bentuk perkemahannya juga berbeda. Ya. Kemudian berkemah ini juga sarana implementasi metode pendidikan kepramukaan, yaitu kegiatan di alam terbuka yang menantang dan menyenangkan. Kita ingat bahwa metode kepramukaan itu ada 8 metode. Salah satunya adalah kegiatan alam terbuka. Ciri khas pramuka, ciri khas kepanduan yang dikembangkan oleh Lodge Baden Powell itu adalah kegiatan di alam terbuka yang menantang dan menarik atau menyenangkan. Ini selalu menyenangkan hati, sesuai kata hati. Nah, tapi ada unsur pendidikannya. Perlu diperhatikan dalam berkemah, ini kakak-kakak harus memperhatikan beberapa hal. Ya, yang pertama, menerapkan prinsip dasar program kegiatan selama berkemah. Prinsip dasarnya harus jelas, yang direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Ya. Tujuannya apa, macam kegiatan seperti apa. Nah, ini harus direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Jangan kita berkemah ujuk-ujuk berangkat berkemah, ujuk-ujuk tiba-tiba berkemah. Ini harus ada perencanaan yang matang supaya tidak terjadi trouble. Nah, kemudian pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Nah, ini sesuai tujuan. Nah, ingat meskipun berkemah itu kegiatan rekreatif, tapi tujuannya kan jelas. Maka harus dipilih yang sesuai. Kita mau berkegiatan yang berhubungan dengan diving misalnya, kita berkemah di pantai, kita berhubungan dengan hiking, mountaineering, kita bisa di hutan atau di gunung. Nah, itu pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Tapi kalau kita mau kemah bakti, nah jangan terlalu jauh dengan perkampungan. Misalnya memang mau kemah bakti untuk Bunda Pertiwi, ya, untuk lingkungan sekitar, maka kita melaksanakan itu. Kemudian perlengkapan yang memadai. Nah, perlengkapannya harus sesuai, ya. Jangan adanya, tapi perlengkapan yang sesuai dengan tujuan perkemahan itu, ya, dan sesuai lokasi yang dibutuhkan. Kita mau berkemah ke
di hutan yang kita bawa kano, dia nggak mungkin ada gunanya. Ya kecuali di sana ada sungai besar juga bisa. Tapi perlengkapannya maksudnya adalah sesuai dengan kondisi dasar dari pemilihan lokasi. Nah, ini perlengkapan yang memadai. Tenda jangan lupa, misalnya ya, alat masak, bahan dan sebagainya. Kemudian laksanakan manajemen perkemahan dan mekanisme kegiatan yang tertata rapi, schedule-nya jelas, skenario-nya jelas. Itu manajemen perkemahan. Lokasinya jelas, siapa yang melaksanakan. Ya. Kemudian utamakan keselamatan. Ya, yang utama selamat. Ini sesuai dengan tujuan berkemah yang rekreatif, jangan malah menimbulkan mencabut nyawa misalnya. Nah, berikutnya apa yang harus diperhatikan ketika memilih lokasi perkemahan? Ya, misalnya yang utama, pertama harus diperhatikan harus aman. Aman dalam artian aman dari rawan bencana. Jangan misalnya kita mau berkemah di gunung, sudut kemiringannya ekstrim sekali, 70 derajat, 80 derajat, bahkan 90 derajat ya nggak mungkin, langsung longsor 90 derajat. Ya, itu jadi ada aturan. Misalnya kita miring di kemiringan 30 derajat, oke lah, itu masih bisa. Nah, masih bisa 30 derajat. Ya, nah, kalau sudah lebih itu agak riskan, berisiko, aman dari longsor, aman dari gangguan ya, binatang buas, ya, aman dari gangguan orang-orang, ya, manusia. Ya, ini juga kadang-kadang mengancam juga ya. Nah, kemudian alam terbuka yang bebas polusi. Jangan kita berkemah di dekat pabrik rokok misalnya, atau pabrik yang tingkat polusinya sangat tinggi. Untungnya di Indonesia pabrik-pabrik itu sudah dilokalisir, jadi kita tidak akan berada di sekitar pabrik misalnya. Tapi tetap ini harus kita perhatikan, jangan sampai di alam yang tingkat polusinya tinggi. Kemudian lokasi tanahnya rata dan sedikit muring boleh, tadi sudah ya, aman. Lokasi tanah rata supaya nyaman tidur. Kemudian terdapat pohon pelindung dari terik matahari, baik kita tidak terbakar meskipun kita berada dalam tenda, tapi ketika berkegiatan kan juga perlu berlindung. Dan banyak tenda kita kan ketinggiannya ya paling 1-2 meter. Nah, ini juga panas kalau terkena matahari, maka kita harus berada di pohon, tapi pilih pohon yang jangan sampai yang kering. Nah, itu kan bisa patah, bisa tumpah itu kalau di bawah pohon. Kemudian supaya tidak bosan, kita harus pilih lokasi yang menarik pemandangannya, ya. View-nya bagus, ya, bagus. Kita bisa melihat sungai-sungai, melihat pantai, melihat gunung-gunung dan sebagainya. Itu pemandangan sekitar yang menarik. Nah, jangan lupa karena kegiatan berkemah ini ada kegiatan pendidikannya, maka harus ada kegiatan alam terbukanya. Jangan semua di sekitar itu pohon, tidak ada alam terbukanya, ya kita tidak bisa berkegiatan. Ya. Kemudian tidak terlalu dekat dengan jalan raya, supaya tidak terganggu ya kegiatan kita. Kemudian juga tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, meskipun bakti sosial misalnya, kita masih ada jarak lah dengan pemukiman penduduk, karena kita supaya tidak mengganggu kenyamanan penduduk itu juga ya. Tapi perhatikan bahwa lokasi kita harus ada tempat untuk emergency exit. Jadi ketika darurat kita evakuasi peserta itu seperti apa harus diperhatikan. Jalannya harus jelas ke arah mana ketika ada emergency. Nah, kemudian berikutnya tidak terlalu jauh dari fasilitas umum ya, seperti pasar, sehingga kita kalau butuh apa-apa masih bisa dijangkau lah. Paling tidak ada warung penduduk yang jual bahan-bahan kebutuhan kita ya. Kemudian ada klinik kesehatan, ada pos keamanan. Kalau perlu ya kita kerjasamalah dengan pihak puskesmas, dengan keamanan setempat. Ini
untuk menjaga ini jika ada kondisi darurat. Kemudian perlengkapan perkemahan, apa yang kita butuhkan, ya. Prinsipnya perlengkapan perkemahan ini harus menunjang enak makan, enak tidur, enak jalan, enak berkegiatan. Jadi kakak-kakak ketika berkemah harus ada enak makannya. Misalnya harus bawa alat masak yang standar, maaf bukan standar, ada minimal bisa membuat masak, ya, bisa mateng masakan kita, ya, bisa menanak nasi atau bahan pengganti nasi itu bisa dilakukan. Oleh karena itu harus bawa, boleh ya pada umumnya portable lah, bawa yang portable. Kecuali kita mau di pinggir hutan yang tidak musim hujan, jadi kita bisa memakai ranting-ranting di sekitar itu, bukan memotong pohon, tidak boleh. Ranting-ranting atau cabang yang jatuh dari pohon itu bisa kita gunakan untuk masak. Tapi kita lebih aman bawa kompor portable, bawa parafin sebagainya. Kemudian bahan masak, ya, meskipun dekat pasar, tapi kan bahan masak kalau kita balik-balik ke pasar tentu biaya juga. Bahan masak harus dipersiapkan, apalagi jauh dari pasar. Kemudian enak tidur, jangan sampai berkemah kita nggak bisa tidur, nggak bisa beristirahat, maka kita juga nggak bisa berkegiatan. Maka harus ada tenda tidur yang nyaman. Tenda tidur kakak-kakak bisa milih tenda dom, misalnya kalau untuk 2 orang, 3 orang, ya. Tenda regu kalau untuk 8 orang, 9 orang, 7 orang itu tenda regu. Tapi kalau kita 30 orang bisa milih mau kita tidur bersama satu peleton, ya, bawa tenda peleton, tapi berat membawanya. Tapi kalau dibagi per regu itu lebih ringan. Nah, apalagi kalau dibagi per 2-3 orang kan cukup tenda dom. Tapi kalau pandega itu pada umumnya ya jumlahnya sedikit, bisa 3 orang saja, ya, bisa 3-4 orang saja kalau pandega. Kemudian jangan lupa tenda dapur untuk masak kalau hujan, ya, atau menyimpan alat-alat masak. Tenda makan, jangan sampai makan ya di tenda tidur, masak di tenda tidur. Nah ini tentu tidak sehat, ya, tidak sehat dan bahayakan, ya. Kemudian penerangan juga harus bagus, ya, minimal kita bawa lampu emergency lah. Nah itu enak tidur supaya kita tidak didatangi ular atau binatang-binatang yang lain, ya. Kemudian enak jalan maksudnya barang-barang yang kita bawa itu bisa ringkas, kalau bisa masuk ke karir semua, sehingga ringan kita berjalan, ditata dengan yang baik. Misalnya yang berat-berat diletakkan kira-kira karir kita yang posisi di punggung, itu cara menatanya. Yang ringan-ringan taruh di atas misalnya, atau yang mau dipakai duluan ditaruh di atas, itu nata. Kemudian alat komunikasi ini juga penting dalam kondisi darurat atau berhubungan dengan teman, itu butuh alat komunikasi. HT misalnya, kalau HP kadang-kadang di tempat perkemahan kan sinyal tidak ada, tapi kalau HT, alat walkie-talkie, itu masih bisa memungkinkan, ya. Ini juga memudahkan untuk berkegiatan alat komunikasi. Alat kegiatan, ya, sesuai dengan kegiatannya apa, ini harus kita siapkan. Kalau kegiatannya mau hiking, jalan-jalan saja, mungkin tidak terlalu banyak alat yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita mau mountaineering, ya harus bawa karmantel, tali karmantel, krusik, dan sebagainya. Kalau kita mau diving, ya harus bawa alat selam, ya. Alat selam, alat, ya, kebutuhan menyelam itu, ya. Kalau kita mau susur gua, lampu, senter, harus ada. Nah ini bahan alat-alat yang kita butuhkan ketika berkemah. Kegiatan yang bisa kita lakukan dalam berkemah, ya, ada penjelajahan misalnya.
dan outdoor activity seperti hiking, jalan-jalan, caving, susur gua, climbing, ini panjat tebing, mountaineering, ada rappelling, ya, turun rappelling, ada rafting, ini susur sungai, diving, nyelam, nah, itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan lain-lain banyak, ya banyak kegiatan. Misalnya kita hanya mau latihan survival, bisa juga kita lakukan di perkemahan. Bakti masyarakat bisa dilakukan, ya. Bakti masyarakat macam-macam, ada penyuluhan, ada pembangunan fisik, ya. Seni dan budaya, misalnya api unggun, ya, dalam bentuk api unggun menampilkan seni, menggali bisa kolaborasi juga dengan masyarakat sekitar untuk menampilkan budaya, gitu. Atau juga bisa untuk keterampilan kepramukaan teks pram, ya, halang rintang, ya, mematangkan teks pramnya. Misalnya kita mau navigasi, berlatih navigasi, kita belajar langsung di alam terbuka. Nah, ini macam-macam kegiatan, masih banyak yang bisa dilakukan di dalam kegiatan perkemahan atau outbound building teamwork. Kemudian tata laksana perkemahan. Tata laksana perkemahan ini bisa kita atur seperti pemerintahan, seperti perkampungan. Nah, misalnya ada RT-nya, ada RW-nya, ada kelurahan, ada kecamatan. Nah, ini tergantung dari jumlah peserta. Kalau jumlah pesertanya sampai 1.000 orang, misalnya kegiatan Karang Pamitra Nasional, misalnya pesertanya 2.000, 5.000 orang, nah, bisa pemerintah diatur sampai presiden. Ada kepresidenan, ada gubernuran, ada kabupaten, sampai ke tingkat RT, sampai terkecil. Intinya penata perkemahan ini mengelompokkan peserta itu supaya kita mudah berkoordinasi. Kalau nggak ada pemimpinnya di situ, nggak ada yang mengatur, nah ini tentu mengganggu atau tidak memperlancar aktivitas. Nah, maka sangat dibutuhkan ini tata perkemahan itu. Paling penting juga ini manajemen risiko dalam perkemahan. Jangan sampai kita mengadakan perkemahan tanpa memperhatikan risiko, ya. Faktor risiko, manajemen risiko, risk management ini sangat penting, ya. Misalnya ini berkait dengan kegiatannya apa, itu harus jelas. Kegiatan ini menimbulkan risiko ini. Kegiatan di pantai risikonya apa? Tenggelam. Maka kita harus mengantisipasi bagaimana meminimalisir risiko. Misalnya ada yang jaga, kemudian kita persiapkan pelampung, dan sebagainya, itu mengatasi. Nah, kemudian larangan di lokasi itu, ya, misalnya di lokasi itu tidak boleh dimasuki oleh peserta putri. Nah, ini juga kita harus perhatikan itu, misalnya. Jadi kita harus komunikasi dengan penduduk sekitar, pemimpin sekitar, bisa pemimpin pemerintahan atau pemimpin adat, ya, ketua adat. Kita komunikasi, adakah yang di tempat-tempat ini yang tidak boleh dikunjungi misalnya. Nah, atau kalau ke pantai di sini tidak boleh pakaian merah, ya sudah kita ikuti gitu, ya. Bukan kita percaya hal-hal semacam itu, tetapi ini supaya kita tidak ada konflik dengan masyarakat. Kemudian hasil utama yang diharapkan seperti apa hasilnya? Ini kan nanti menentukan manajemen risiko yang dibutuhkan. Kalau kita hanya ingin rekreatif, nah, kenapa harus mengambil kegiatan yang berisiko tinggi? Contoh, kita ingin hanya ngambil view yang bagus. Salah satu peserta pada ada kejadian di satu kota itu sampai ke naik gunung dengan sudut kemiringan yang nggak mungkin itu dijangkau, sehingga dia tergelincir, jatuh, meninggal. Nah, ini karena tidak sesuai resiko yang dihadapi dengan hasil yang diharapkan. Kemudian ancaman dan peluang utamanya. Ancamannya apa? Peluangnya apa?
untuk bisa mengatasi ancaman itu. Ancaman bisa menjadi peluang. Baliknya peluang juga bisa menimbulkan ancaman. Nah, ini kita harus mensiasati. Ya. Sesuatu yang merupakan ancaman. Nah, di sini banyak binatang yang ganggu. Nah, tapi bisa menjadi peluang. Dan ternyata binatang-binatang yang mengganggu itu bisa jadikan makanan misalnya. Nah, ini kan ancaman bisa menjadi peluang. Kemudian area ancaman atau kelemahannya. Nah, kemudian permasalahan yang dikenali, yang harus dikenali. Nah, ini adalah manajemen risiko. Kita harus mengatur seberapa besar risiko. Kita harus meminimalisir risiko. Nah, risiko di pantai, kadang kegiatan di pantai berbeda dengan risiko di gunung, berbeda dengan risiko di hutan, berbeda dengan risiko di tanah lapang. Ya. Bagaimanapun juga semua harus diantisipasi. Kalau di gunung ada longsor, di hutan ada kebakaran hutan, maka kita harus, misalnya kebakaran, ya kita harus mengantisipasi jangan sampai bermain api, misalnya itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkait dengan manajemen risiko. Baik kakak-kakak, demikian materi, selintas materi yang bisa disajikan. Kakak-kakak selanjutnya mendapatkan tugas, nanti bisa dilaksanakan setelah kegiatan ini selesai, kegiatan kursus selesai. Nah, tugas kakak-kakak adalah merencanakan kegiatan perkemahan dengan kondisi waktunya 3 hari 2 malam. Nah, silakan diatur dalam waktu 3 hari 2 malam itu seperti apa kegiatannya. Pesertanya 200 orang, terdiri dari diperkirakan 100 putra, 100 putri. Nah, desain yang harus meliputi tata laksana atau organisasi perkemahannya diatur. Siapa yang menjadi RW-nya, siapa yang menjadi RT-nya. Sarana prasarananya apa yang dibutuhkan. Lokasi, ditentukan lokasinya di mana. Rencanakan kegiatannya. Kegiatannya apa saja, skedulnya apa. Nah, skenarionya seperti apa. Manajemen risikonya seperti apa. Itu masuk di desain. Jadi harus memperhatikan organisasinya, sarana prasarana, lokasi, rencana kegiatan, dan manajemen. Kakak-kakak, untuk kegiatan berkemah, ini banyak referensi yang bisa kakak baca ya. Ini juga video atau PPT yang saya videokan ini mengambil dari beberapa referensi, misalnya ada dari The Boy Scouts Handbook, ini karyanya atau Boy Scout of America dari Baden Powell. Ada Robbing to Success, ini yang sangat terkenal untuk adik-adik penegak Andika, atau bisa dari yang cari di Google Simple Scouting WordPress.com 2012. Ini manajemen risiko. Ini paling banyak dari sana, dari Simple Scouting WordPress.com, itu ada di sana. Jadi bisa kakak-kakak gunakan untuk referensi kegiatan berkemah. Demikianlah kakak-kakak materi tentang berkemah. Selamat menikmati kehidupan perkemahan. Laksanakan dengan enjoy, laksanakan dengan santai, dinikmati benar. Jangan membebani kakak-kakak bahwa berkemah ini menyiksa. Tapi mari kita nikmati kegiatan perkemahan ini. Demikian, salam pramuka.